me start recording. So honestly, I don't wanna start the meeting because it hasn't reached 150 as I said before. But you do have to know, guys, that you are not fight with the word itself by yourself, but you fight with your friends, you fight with your group. You should fight the reality not by yourself, but you have friends here, you have the community with us, and then you have a lot of people in the group. So ask them to join, ask them to accompany you because at the end of the day, mm, all of you, yeah, we try to support each other. All of you, we try to help each other. At the end of the day, you will work like that. So let's move to the most important part in our essay, which is karya. There are several types of karya, everyone. The first one, ini banyak banget ya. There are a lot of questions about what is karya, Kak? Kita kan udah discuss a lot of things about contribution in the past life ya, kemarin ya. Kita udah discuss apa aja sih kontribusi di masa lalu and how we write it down in our paper, and then how we can try to sell the story, especially what we do, what we get, why we do it, where we do it, and who the one that we ask to collaborate with us. And then, of course, what lesson learned, yeah, that you can learn from your story or your past contributions. But here, we will try to think differently, especially to think further on how we create our own innovations or our own creations in the future. Yeah. So, topik hari ini we will more focusing on masa depan. Jadi kontribusi masa depan. Kemarin kita udah belajar kontribusi masa lalu. Sekarang kita belajar kontribusi kontribusi masa depan. Nah, just in front of you on your screen, I have provided six exact or direct example about creations. The first one is program. So what is it mean by program? First thing first, before I try to explain all the six creations, you have to make sure and you have to read this one. Cita-cita bukanlah karya. Okay, but cita-cita is something that we use, yeah, to optimize, to maximize the impact of our innovations or of our karya. Oke, jadi kalau misalnya, biasanya kan kalian kalau ngomongin karya hebat, kita masih gunain tema 2024 ya. Kalau kita ngomongin karya hebat, itu ada rencana jangka pendek, and then rencana jangka menengah, kemudian rencana jangka panjang. Dan everyone has their own timeline. Misalnya pendek, you will use it 0 until 1 year. And then menengah 1 until 3 year. And then panjang more than 5 year. And then, ya, all of you, some of you, ya, will use cita-cita di rencana jangka panjang. Saya ingin menjadi dosen. Saya ingin menjadi peneliti. Apakah itu salah, Kak? No, it's not wrong. Tapi kalau hanya mencantumkan ini saja, maka jadinya adalah kurang. Topiknya itu adalah karya hebat, bukan cita-cita hebat. Ingat, karya itu the things that you create to have an impact to the others, not for yourself. Karena sometimes cita-cita will have the reason as, let's say, individual thoughts. Kalau Anda hanya menulis cita-cita aja di rencana masa depan, artinya Anda masih berpikir secara individual. Saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi dosen. Saya pengen jadi peneliti. Saya pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Itu kan individual ya. Sementara pemberi beasiswa ngedanain kamu untuk apa sih? Ya, pemberi beasiswa mendanai kamu untuk menjadi generasi yang unggul. Unggul dilihat dari kontribusi.
Kontribusi itu dilihat berhasil tidaknya dari apa? Dari dampak. Ini, Anda itu akan dilihat dari sini. Apakah karya hebat Anda bisa membuat dampak atau tidak? Atau Anda itu ikut beasiswa hanya untuk kepentingan diri Anda aja, agar aku bisa jadi dosen. Tapi Kak, kalau aku jadi dosen kan aku bisa mengajari anak-anak mahasiswa. Oke, iya, kamu bisa bermanfaat, bisa jadi dosen. Tapi case-nya di sini adalah pemberi beasiswa, ya, bukan hanya ingin manfaat beasiswa itu dirasakan oleh diri kamu secara langsung. Kalau kamu jadi dosen, tunggu dari 5 tahun, lama banget dong. Harus nunggu pemberian beasiswanya. Padahal kita itu pengen ketika kamu menjadi awardee, kamu bisa langsung kontribusi. Makanya karya itu bisa aja langsung diterapin di jangka pendek. Harus bisa di start di jangka pendek. Kemudian di menengah bisa, di panjang juga bisa. Kalian mau milih salah satu dari ini bisa, dari tiga-tiganya juga bisa. Dan kemudian kemarin apa ya? Karya itu harus ini ya, kalian harus memahami nih. Tanpa BU, maka karyanya tidak bisa diterapkan. Gitu. Kalian harus memahami bahwa teman-teman kalau bikin karya itu harus butuh BU. Kalau nggak ada BU nggak bisa nih karyanya jalan. Harus ada BU. Tapi ingat, melihat BU di sini ya bukan pada hal material, bukan pada uangnya. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kayak gini. Em, oke, aku nggak bisa Kak karya ini tanpa BU. Aku udah ngitung BU bakalan kasih aku 50 juta. Nanti 10 jutanya aku akan gunain buat karya. No, 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 no. That is not what the reviewer wants from you guys. When you try to explain about why you need BU to implement this karya. Nah, biasanya guys, sorry ya, saya agak mundur dikit. Biasanya, kenapa sih kakak dari kemarin bilang karya itu harus yang sesuai yang diinginkan BU? Karena biasanya di pertanyaan itu ada, kenapa kami harus mendanai kamu? Kalian kalau bingung, kalian bisa lempar ke karya. Karena saya memiliki rencana karya ini. Dengan mendapatkan beasiswa dari BU, saya bisa fokus dalam studi saya tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, saya bisa membangun relasi dengan jejaring BU se-Indonesia. Yang ketiga, misalnya, saya bisa mengembangkan diri dengan ikut komunitas BU yang membantu membentuk diri saya, ketiganya untuk menunaikan karya. Gitu. Bukan jawaban uang yang diminta, ya. But beside of the money, even though these questions will exist when you are in the interview sessions, but when you try to write down your essay, you have to be able to, let's say, kalau aku bikin karya ini, terus pewawancaranya nanya, aku bisa enggak nerapinnya, aku jawab apa ya? Gitu. Nah, ternyata, oh ini masih bisa sih kalau nggak ada BU gitu kan. Nah, kalau fokus studi dan sebagainya, kalau fokus studi ini ya, dari ketiga ini kalian harus ada dampaknya loh. Kalau Neng. fokus studi, misalnya fokus studi, kalian fokus studi nih ya contohnya. Kira-kira kalian kalau fokus mau fokus di konsentrasi apa? Nah, dengan ada BU, saya bisa fokus studi, sehingga saya bisa memperdalam konsentrasi kanker apa, kimia kanker, dan sebagainya. Dengan ada BU, saya bisa mengikuti forum awardee beasiswa unggulan nasional untuk membangun relasi dengan para peminat bidang ilmu yang sama.
Dengan ada BU, saya bisa mengikuti komunitas beasiswa unggulan sebagai cara saya membentuk diri, mengembangkan diri ya dalam menerapkan karya atau sebelum menerapkan karya saya. Itu dulu, kita pahami dulu kata karya ya di awal ini, oke? So, this is karya means ya. This is karya meant to be ya. You have to know karya harus bisa dilaksanakan harus dengan ada BU. Karya bisa di jangka pendek, di menengah, dan panjang. Karya bukan cita-cita. Tapi cita-cita adalah support atau pendukung dalam karya. Artinya bukan berarti cita-cita nggak boleh ditulis. Tapi dengan menjadi cita-cita itu, apakah karya kamu bisa sustain? Apakah kamu bisa mencapai itu? Tapi yang dijelasin bukan cita-citanya. Porsi yang harus lebih besar itu bukan cita-cita dalam menjelaskan ini, tapi karya. Nah, karya itu adalah ya, karya itu adalah hal yang harus dicapai dan dijelaskan lebih banyak di esai teman-teman. Kalau cita-cita, they only work as a supporting statement. Okay? They only work as supporting statement, so it's supposed to be lesser. Ya, the explanation has to be just a little bit, nggak terlalu banyak. Nah, tadi nanya mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu maksudnya kalian mengikuti komunitas BU, di situ kalian membangun kepribadian dan karakter dalam upaya mempersiapkan karya kalian misalnya. Atau dengan mengembangkan diri mengikuti event-event dari Puslabdik berkaitan BU misalnya. Nah, biasanya nomor satu 2 3 ini enggak ditanya dan jarang banget orang-orang jelasin di esai. Tapi ini akan ditanya ketika wawancara. Kalau pertanyaannya, kenapa kami harus memilih kalian? Ya mau nggak mau, kalau kalian bingung, kalian bisa balikin ke karya. Ya, gitu. Kalau nggak membahas cita-cita, better ya kalau menurut kakak, kalian bahas cita-cita. Minimal kalian state. Apa sih cita-cita kalian? Apakah relevan dengan studi kalian? Apakah relevan dengan rencana kontribusi kalian? Nah, rencana karya saya adalah A yang akan saya laksanakan setelah seketika memasuki jangka menengah. Setelah saya diberikan beasiswa unggulan. Pada jangka panjang, dalam upaya misalnya em, mempertahankan karya saya berencana untuk menjadi seorang peneliti bioteknologi molekuler ya di Australia. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan bidang keilmuan ini sebelum saya kembali dan memperbesar karya saya di Indonesia, misalnya. Kayak gitu. Jadi cita-cita itu akan ngebentuk, oh anak ini itu punya gambaran. In the future, what do you want to be? Okay, that's important. Now let's move to what type of karya. First one, it's a program. So if you want to do some program, you may state, programnya apa sih yang kira-kira hanya dengan BU program ini bisa aku laksanain? Nggak harus bener-bener nasional. Tingkat daerah seprovinsi udah oke banget. Ya. Kemudian, gerakan. Gerakan itu kalian tahu ya, kayak apa namanya, masa kalian gerakin, kalian himpun, bikin hashtag, tagline apa gitu kan. Itu gerakan. Kira-kira gerakan apa yang bisa aku bikin? Apakah melalui konten kreasi atau apa? Dengan adanya award di BU, gerakan apa yang mau aku bangun? Kemudian kalian membangun sebuah yayasan yang berfokus pada suatu bidang gitu. Kemudian komunitas. Apakah kalian punya fokus bidang tersendiri? Misalnya Kak, saya pengen bikin komunitas pecinta biokimia kanker. Nanti kita belajar bareng, study club bareng, boleh. Itu namanya karya. Tapi kenapa BU harus mendanai itu? Apakah bisa di level up
Misalnya, saya mau bikin website atau platform pembelajaran biokimia kanker, atau mengadakan apa. Kemudian bisa juga produk. Produk apa sih yang ingin kamu kembangin setelah kamu mengikuti berbagai macam mata kuliah di studimu? Yang terakhir, bisnis yang unik dan kreatif, bukan bisnis jualan cilok atau jualan cimol atau jualan apa siomay, bukan. Tapi mungkin Anda mau jual tas suatu kerajinan dari daerah kamu, jual tanah liat yang dibentuk dari daerah kamu, tapi kamu bikin naik level karena kamu anak marketing, atau kamu anak DKV, atau kamu anak pemasaran. Bisa, gitu ya. Nah, tadi ada questions. Kak, apakah karya itu harus berjalan selama kuliah atau boleh setelah selesai studi? Karena saya berencana membuat karya membentuk setelah studi. Siti Sinta Haryani, kamu harus tanya lagi kepada diri kamu sendiri. Apakah komunitas ini harus menunggu saya selesai studi? Emangnya nggak bisa ya kalau saya sambil studi bikin komunitas ini dan berkontribusi? Saya kan worthy. Saya punya jejaring nanti. Saya punya channel nanti. Coba kamu tanyakan pada diri. Kak, izin bertanya, kalau cita-cita atau program yang kita muat di esai, jika suatu saat berubah atau karya belum terlaksana, apakah ada sanksi atau semacamnya? Vina Cahyarani, tidak ada. Kak, kalau misalkan kita nyiapin jawaban yang kuat, kalau programnya hanya bisa jalan kalau ada BU, takutnya bakal dikasih pertanyaan. Berarti kamu nggak punya usaha lebih dong buat perjuangin program kamu. Saya punya usaha, saya punya rencana-rencana bagaimana program saya bisa berjalan. Tapi yang saya harapkan bukan hanya pembiayaan di BU, Bapak, tapi saya mengharapkan saya bisa berkonsentrasi pada bidang ilmu saya, sehingga ketika nanti rencana karya saya diterapkan, saya bisa berdampak maksimal. Selain itu, dengan adanya BU, saya bisa berelasi dengan para sarjana hukum dari seluruh Indonesia. Bahkan mungkin kakak tingkat saya yang juga award di BU. Sehingga ketika kami membuat LBH akan lebih kuat dan lebih berdampak. Gitu, tinggal diputer balik aja bisa kan, Kiran? Kemudian, Kak, kalau yayasan dengan komunitas dan gerakan itu bedanya di mana? Dakota coba tanya ChatGPT ya. Kak, aku mau buat karyanya itu komunitas, tapi yang sudah ada dari swasta. Bolehkah? Jadi saya sudah gabung ke komunitas itu. Nantinya apa yang mau kamu kembangin, Putu Nadia Hapsari underscore Universitas Pendidikan Ganesha sih kayaknya. Pendidikan Ganesha ya. Ya maksudnya bedanya apa? Apa yang mau kamu kembangin dari komunitas itu? Adakah program tertentu? Kalau cuma ngembangin aja berarti nggak ada inovatifnya dong kamu. Kamu hanya ngegunain platformnya orang lain aja untuk bilang bahwa kamu punya karya. Tapi yang dari kamu, kalau kamu punya program kerjasama dengan komunitas itu, it's okay. Tapi program apa yang kamu punya? Muhammad Nur Ibrahim, izin Kak, kalau kalimatnya gini, saya menyadari bahwa untuk mewujudkan program ini, saya perlu menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai fondasi utama. Muhammad Nur Ibrahim nanti saja ya, ini jawaban wawancara. Kita nanti sun di wawancara latihannya. Sekarang kalian harus pahami dulu. Ketika menulis di essay, pertanyaan-pertanyaan kenapa harus BU akan muncul. Dan karya kalian harus bisa ditulis seobjektif dan sejelas-jelasnya. Kak, apakah aplikasi inovatif bisa ya? 24D underscore 115 underscore Siti Mariam. Bisa ya? 24D. Nah, sekarang kalian harus pahami ya teman-teman semuanya. Ini harus bisa smart. What is it mean by smart? Spesifik. Apa lagi? Measurable. Apa lagi? Acceptable ya, kalau nggak salah. Reliable. Kemudian, apa lagi T-nya? Time bound.
Nah, SMART ini harus terjawab ketika kalian mencoba menjelaskan esai di dalam, menjelaskan karya di dalam rencana esai kalian. Oke, kita lanjut. Nah, Kakak, kalau kita mau jelasin karya, itu ternyata ada beberapa kata yang bisa teman-teman terapin. Yang pertama, teman-teman bisa gunakan kata kolaborasi. Ini kan nanti kaitannya sama kata who atau how. Kan harus bilang kolaborasinya itu nanti sama siapa, dengan siapa. Ini akan nunjukin bahwa kalian tuh nggak hanya sebatas buat aja. Teman-teman tuh udah punya rencana, oke, gue udah punya rencana, ntar karya gue bakalan kerjasama dengan A, B, C gitu. Nanti pasti bisa aja pas wawancara ditanya loh, kamu kenal ABC ntar gimana? Nah, itu juga harus dipikir ketika kalian nulis essay. Tapi ingat, jangan terlalu minder. Misalnya, ini sih harusnya programnya kerjasama dengan gubernur ya. Tapi aku minder, ya udah deh sama ketua RW aja. Kok jadi malah downgrade? Harusnya ketika kalian mikir itu sama gubernur, ya kalian harus nyiapin jawaban strategis dong. Kalian nanti ketika diwawancara ditanya harus siapin, oh gue bakalan kayak gini, kayak gini, kayak gini. You have the answer, bro. Says, ya, gitu. Next, keberlanjutan, continuity. Ini juga bisa how, when. Nanti program kalian akan ada keberlanjutannya nggak? Keberlanjutannya itu nanti yang seperti apa? Kalian harus pikir gini ya, karya itu will be very good. Coba saya tanya, karya yang bagus itu karya yang stagnan atau karya yang berlanjut, guys? Coba saya tanya, lanjut, lanjut. Kenapa? Aku mau nanya satu orang. eh Reisha, kenapa Reisha? Kenapa harus berlanjut, Reisha? Reisha mana? Ada, Hadir Kak. ya, gimana Reisha? Mungkin ada dua alasannya. Yang pertama itu sebagai apa ya, tongkat estafet juga Kak buat selanjutnya gitu. Karena kita tuh nggak bisa terus berada di lingkungan itu gitu. Jadi kita perlu naik level juga dan memberikan kesempatan kepada yang lainnya juga. Yang kedua juga sebagai bahan evaluasi juga Kak buat karya tersebut gitu. Pasti ada kurangnya, minusnya gitu. So, kamu tadi state bahwa karya itu adalah tongkat estafet. Artinya nanti karya ini pada suatu masa, apakah ini akan selalu jadi milik kamu atau udah milik semua orang? Udah milik semua orang Kak, milik bersama. Oke, apakah berarti di situ ya ada nilai-nilai individual atau enggak? Enggak Kak, kebersamaan. Iya, betul ya. Jadi karya itu yang baik adalah yang berlanjut. Kalian bikin apps, oke, kalian yang bikin apps. Tapi kira-kira apps ini apakah masih ada peluang untuk improvement nggak di masa depan? Kalau ada, ya nggak apa-apa. Berarti itu karyanya bagus. Artinya jangan sampai ketika kalian mau bikin karya, ternyata kayak itu, oke, berhenti di suatu sesi atau di suatu masa. Artinya nggak ada ini. Nggak ada tongkat estafet keberlanjutan dan nggak ada juga evaluasi. Makanya kalau bisa karya itu, Kak, aku pengen bikin karya ini. Plek, oke, jadi, selesai. 3 tahun aku kuliah, aku bikin karya ini. Plek, selesai. So what? After that, what? Nggak ada, nothing. Tapi misalnya, Kak, aku pengen bikin karya manisan dari apa dengan packaging kayak gini, kayak gini. Nah, di sini aku mau kerjasama dengan ibu-ibu PKK. Mungkin sekali buat, Kak, tapi keberlanjutannya, ibu-ibu PKK bisa muter packagingnya terus-menerus. Mereka bisa menjual produknya terus-menerus. Mereka dapat income. Income-nya nanti digunain buat besarin UMKM-nya. Itu bisa juga seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan karyanya teman-teman, apakah benar-benar sudah ready, misalnya, secara keberlanjutan. Ataukah hanya sekali diterapin, udah selesai. It's nothing. Tuh ya. Kerjasama sama kayak kolaborasi. Nah, sasaran who juga. Ya, where, how. Kalian karyanya sasarannya siapa?
Apakah anak muda, anak SMA, ibu-ibu PKK? Coba direfleksi. Kita udah ngomong di workshop pertama atau kedua soal refleksi panjang kali lebar ya. Jadi harapannya sampai di titik ini teman-teman itu udah refleksi. Sampai di titik ini teman-teman udah refleksi mendalam. Oke? Kemudian nah, salah satu contoh sasarannya yang ini ya, nomor 5. Kelompok jarang disentuh, kelompok yang termarginalkan. Kalian bisa jadiin itu refleksi. Tapi ingat harus kuat. Kenapa ambil itu? Kalau mereka nggak mau gimana? Misalnya kalian pengen ngubah pola hidup orang-orang yang pemulung. Kalian tahu nggak di Yogyakarta penghasilan pemulung itu lebih gede daripada PNS. Terus kalian mau mengubah mereka untuk apa? Mereka nggak butuh penghasilan mereka lebih gede. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Semuanya kalian akan sampaikan semua butuh proses, Pak. Kami tidak berfokus pada perubahan secara maksimum. Dalam artian dari pemulung menjadi pekerja. Tapi kami di sini, karena jurusan saya adalah ekonomi, kami ingin berfokus kepada literasi keuangan. Di sini saya mengembangkan suatu program bernama Keuangan Bersama, di mana kami akan membuat tabungan berdaya dengan para pemulung dan juga menyiapkan bonus, sistem, dan sebagainya. Ketika mereka menabung, anak-anak mereka mendapatkan pendampingan kelas matematika dan bahasa asing di komunitas kami. Jadi, nah itu bisa kaum-kaum marginal. Karena nggak bisa sih perubahan itu benar-benar besar pada kaum-kaum yang kita anggap lemah, padahal sebenarnya mereka menganggap diri mereka nggak kayak gitu. Kemudian inovasi dan kreasi juga bisa teman-teman masukin dalam pembahasan karya. Ya, nah saya lihat kolom pertanyaan dulu. Hmm, Sang Ayu Putu Karunia Jayadi Putri. Kak, apakah lebih baik menuliskan apa yang mau saya perbaiki di produk saya? Ya, kamu bisa bilang bahwa kamu sudah punya karya, kamu ingin mengembangkan fiturnya. Kenapa fitur itu harus dikembangkan? Manfaatnya kira-kira apa? Gitu ya. Next, kita lanjut. Struktur penjelasan karya yang akan dilakukan. Lagi-lagi kita masih ngomongin masa depan. Yang pertama, kalian ini di luar 5W+1H ya, tapi kami tahun lalu coba spesifikin. Nama karyanya apa? Dikasih tahu. Kalian punya nama apa nih dari karya kalian? Tujuan karyanya apa sih? Teman-teman punya tujuan karya apa sih tujuan karyaku? Kan aplikasi A. Tujuan aplikasi ini apa? Sasaran karyanya siapa? Kemudian alasan konkret pembelian karya. Relevansi dengan permasalahan masyarakat. Kenapa kalian memilih karya ini? Relevansi dengan permasalahan masyarakat apa? Emang masyarakat butuh solusi kalian? Emang masyarakat butuh karya kalian? Emang sekarang nggak ada produk yang lebih bagus daripada produk kalian? Nah, pasti di sini akan bikin kalian minder. Kalian harus lihat permasalahan masyarakat lebih detail lagi. Kalau kalian percaya bahwa produk kalian yang terbaik, ya sampaikan aja. Itu nanti sih mungkin akan lebih di pertanyaan wawancara ya. Tapi nanti di bagian ini itu akan ada tekniknya sendiri. Kita akan belajar ketika teman-teman lolos ke wawancara semuanya. Amin. Nah, bagian yang ini kita berfokus alasan apa sih teman-teman memilih suatu karya itu harus relevan dengan permasalahan masyarakatnya. Masyarakat punya masalah X, maka harus ditreatment X dengan X, bukan Y dengan X karena enggak cocok. Gitu ya. Nah, ketemu X ini dari mana, Kak? Biasanya ini bisa ditemukan dari studi, dari perkuliahan, atau dari organisasi, atau dari komunitas. Banyak hal. Pada akhirnya kalian akan menemukan karya kalian. Gitu. Kemudian metodologi atau strategi karya. Nggak harus detail, tapi kalian setidaknya
bisa menjelaskan karya ini tuh nanti akan berjalan seperti apa, ringkasnya akan bagaimana, langkah-langkah pelaksanaannya gimana agar karya ini bisa diterapkan. Kemudian pihak yang diajak kerjasama, sumber daya yang dibutuhkan, dampaknya. Ada berapa dampak teman-teman? Apa aja? Masih ingat? Ya, betul Aisyah ya. Internal dan eksternal. Nah, habis ini ada contoh konkret dari dampak. Kira-kira dampak eksternalnya, outcome-nya apa sih? Contohnya apa? Misalnya dampak eksternalnya, para pemulung dapat menyimpan uang 1 juta rupiah setiap bulan yang digunakan untuk pendidikan anak. Itu contoh eksternal dan juga dampak eksternal jadi satu. Jadi harus ada contohnya. Biasanya contoh ini akan menjadi indikator. Kemarin saya udah sempat bilang ya, karya kalian itu dibilang sukses karena apa sih? Harus ada yang bisa dihitung, harus ada yang bisa dinilai. Muncul pertanyaan besar. Karya kamu sukses apabila titik 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 titik. Apabila apa? Tuh, coba dicari. Sekarang aku mau kalian tulis karya kalian di kolom chat. Nanti aku review di bagian ini, kemudian ini, dan ini. 4 poin. Silahkan tulis di kolom chat karya kalian. Nanti aku review dalam waktu 5 menit. Silahkan ya. Itu karya kamu. Atau bisa kamu ganti karya aku sukses apabila boleh juga. Ya kalau daftarnya S2 harus bikin kerangka tesis dong. Iya dong. Perlu ada gambarannya dong di rencana studinya. Makanya kalau S2 esainya agak tricky. Dia juga perlu punya, dia juga perlu ngasih gambaran selama perkuliahan dia mau ngapain dan juga apa yang mau dia capai. Tapi kalau di BU enak, ada namanya rencana studi. Jadi di esai itu hanya nge-mention doang. Nanti link apa pembahasan lebih dalamnya di rencana studi. Coba yuk, 4 poin. Nama karya kalian apa, tujuan karyanya apa, sasaran karyanya apa, contoh konkret dari dampak kalian apa. Kak, izin bertanya, target IPK begitu perlu nggak sih disebut di esai saya maba? Nggak perlu disebut ya, Blesya. Nanti kan itu bakalan jadi catatan dari BU sendiri. Apakah kalian bisa mempertahankan IPK atau tidak? Bethany PJ_Universitas Indonesia, sekolah remaja, memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada remaja di desa Kabupaten Grobogan mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan peningkatan keterampilan. Keterampilan apa nih? Contoh konkret dari dampak internal remaja. Remaja usia berapa nih, Bethany?
Remaja-remaja 70% dari total populasi dari 5 RW terjadi angka pernikahan dini. Oke, awalnya berapa? Kalau terjadi penurunan, berarti persentase pertamanya berapa? Menyumbang menyumbang angka penurunan AKI Kabupaten Grobogan. Oke, bisalah boleh. Nama Kavera. Sang Ayu Putu Karunia Jayadi Putri. Nama karya Kavera meningkatkan kualitas penderita eksim melalui produk non-steril yang bisa digunakan sehari-hari. Sasaran karya penderita eksim. Karya saya akan menjadi berdampak apabila perlu saya bisa menemukan eksim melalui skor ring atopic dermatitis pada penderita eksim. Kavera untuk eksim melalui produk non-steroid yang bisa digunakan sehari-hari eksim. Oke, tujuan karya, contoh karya. Mungkin untuk contoh konkret dari dampaknya, yang pertama itu dihasilkannya Kavera itu sendiri ya. Itu boleh Karunia mention. Salah satu dampaknya adalah Kavera dihasilkan dengan kualitas yang baik dan dapat berperan dalam menurunkan nilai eksim melalui skora. Siti Sinta Haryani. Limbo cerdas, meningkatkan literasi SID. Indikator SID mengenal abjad dan bisa membaca. Sasarannya mana Siti Sinta Haryani? Belum jelas. Kak, aku mau buat kayak itu komunitas, tapi yang sudah ada. Dari program baru seperti buat kegiatan offline karena selama ini masih online. Sebenarnya masuk aja dari offline ke online ya, Putu Nadia Hapsari underscore Universitas Pendidikan. Tapi kan itu mah kalau nggak ada BU juga kamu masih bisa lakuin. Jadi kurang spesifik. Coba kolaborasinya kamu cari satu atau apa gitu sehingga punya program unik di komunitas kamu yang itu kamu yang inisiasi. Nggak harus banyak program, satu aja cukup tapi benar-benar impactful. Aku mau bikin semacam program, Kak, namanya Aksara Tumbuh, Aksi Sadar Rangsang Tumbuh Kembang. Mantap. Buat nuntasin stunting. Nah, programnya kayak edukasi penurunan gizi selama hamil, pendampingan gizi balita yang implementasinya bisa kolaborasi betul. Itu menurut Kakak gimana ya? Apakah perlu diganti, Kak? Soalnya mungkin agak mirip-mirip sama Posyandu. Kalau Alicia Shakira merasa itu mirip-mirip sama Posyandu, berarti kamu harus cari dong. Posyandu itu selama ini pendampingan gizinya kayak gimana? Apakah pencatatan mereka udah oke? Apakah mereka ada database berkala sehingga kamu nanti akan kerjasama dengan anak IT bikin website pelaporan pemenuhan gizi. Nanti di website itu akan ada video pembelajaran, stunting dan sebagainya, bla bla bla. Dikembangin Alicia, cari kekurangannya posyandu, kamu masuk di situ. Ida Ayu Intan Strip Unut. Karya yang saya rencanakan adalah mengadakan sebuah program pembelajaran mengenai basic life support yang ditujukan kepada pekerja dan anak-anak dengan rentang usia 6-17 tahun di Bali. Program ini betul untuk membangkitkan kesadaran masyarakat baik terhadap basic life support dan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Kayak saya akan mendampak apabila angka kasus kecelakaan kerja di Bali dapat teratasi dan anak-anak mengetahui pengetahuan dasar basic life support. Belum jelas program pembelajarannya nanti akan dikondak kayak gimana ya, Ida Ayu Intan dari hanya tujuan aja masih belum jelas. Jadi nanti ketika kamu jelasin strateginya harus lebih dalam lagi. Nadira strip ULM membuat komunitas di mana nantinya di sana akan membangun EduStart Dashboard. Tujuannya adalah memberikan edukasi pentingnya pendidikan dan pemetaan wilayah terhadap anak-anak yang putus sekolah maupun sarana karena tidak bersekolah orang tua menaikkan prototipe untuk dapat mengetahui dapat digunakan sebagai sebuah program bantuan. Oh, kamu nih bikin, tapi kan sekarang pemerintah udah ada dashboard untuk mendata anak-anak putus sekolah kali ya. Maksudnya, kenapa membuat EduStart dashboard hanya untuk mendata, nggak ada dampak lainnya? Nadira Strip ULM. Julia Chandra, Dear Ourself, membantu perempuan lebih percaya diri apapun warna dan kondisinya. Kayak ini hadis sebagai ruang aman, knowledge sebenarnya diri sendiri, dasar remaja perempuan, berani tampil apa adanya, mengubah cara pandang. Oke, bagus Julia, tinggal kamu perjelas strateginya. Dewa Yogesvara, Komunitas Mentahari, Mental Health for Resilient Indonesia. Good, tujuan utama
Dan untuk meningkatkan, oke, menurut data dari INAPS, Bali memiliki sasaran utama adalah masyarakat di daerah Bali. Umur berapa tuh yang paling banyak kasus bunuh diri tertinggi? Sasarannya dewa. Contoh konkret yang saya capai adalah ciptaan yang di mana saya tidak lagi takut. Ya, ini kalau contoh konkretnya coba kasih yang kuantitatif. Ada yang kuantitatif ya, bukan hanya kualitatif aja. Semuanya sama. Nama karya komunitas keuangan, tolong dicari nama yang lebih baik ya. Ahmad Fatin Zain meningkatkan literasi keuangan pelakuan PML. Si tentang finance dan pelakuan. Karya saya akan berapa? Ini maksudnya komunitasnya nanti geraknya gimana nih? Nah, itu yang belum jelas. Muhammad Birbik, satu arah, pertambah kecil, mendigital maksudnya berapa? Oh, ini kayaknya apps ya, kalau apps boleh. Evan Gani, oke, oke, sip, good, bagus banget, banyak ya guys ya. Aku lanjut dulu agar waktunya efektif. Nah, sekarang kalau kalian bingung elaborasi rencana karya dan rencana kontribusi, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa memulai dengan menjawab pertanyaan berikut untuk membantu kamu mengelaborasikan ide terkait karya dan kontribusi. Apa rencana karya dan kontribusi yang akan dilakukan? Apa tujuan dari rencana karya? Kenapa program ini dibutuhkan atau harus dilakukan? Kapan program ini akan diwujudkan? Apa strategi yang akan digunakan guna mewujudkan karya? Apa indikatornya? Apa dampak yang diharapkan? Nah, ini semua bagian ini ya, itu udah ada sama kayak di sini. Pertanyaan-pertanyaan ini mayoritas di yang bingung elaborasi itu udah harus bisa terjawab ketika teman-teman menjelaskan soal struktur penjelasan karya. Karena pertanyaan di bawah 1 sampai 8 itu jawabannya di atasnya. Bisa nggak teman-teman menjawab menjawabnya? Kalau ada pertanyaan yang tidak kejawab, berarti masih kurang detail karyanya. Kamu juga bisa gunakan metode SMART saat membuat rencana karya dan kontribusi. Nah, ini ada linknya. Oke, sip. Nah, cara menulis karya yang pernah dihasilkan. Ini sedikit tambahan. Bisa nulis berdasarkan jenjang pendidikan, apa yang dilakukan, apa yang dipelajari, tulis yang paling relevan terhadap jurusan saat ini atau target masa depan. Ini udah ya kemarin ya. Oke, lanjut. Dampak dari suatu karya. Nah, guys, ini tahun lalu kita coba spesifikin ya, dampak dari suatu karya. Karena ini kaitannya juga soal beasiswa negara. Jadi yang pertama, mulailah dari lingkungan sekitar. Masyarakat bisa, bangsa dan negara bisa, dan percepatan pembangunan Indonesia. Biasanya bagian yang ini, ketika kita coba jelasin, ini lebih ke general aja sih. Nggak terlalu banyak. Dan saya berharap karya ini dapat meningkatkan percepatan pembangunan Indonesia, utamanya di sektor apa nanti di esainya gitu. Jadi lebih ke formalitas gitu ya. Kemudian diri sendiri. Nah, diri sendiri ingat kayak karakter yang ingin kalian bentuk, kemudian perilaku atau kebiasaan yang ingin kalian bentuk dari suatu karya yang akan kalian lakukan. Karya yang telah atau akan dilakukan tanpa dampak sama saja nol. Esai menjadi tidak berguna. Kalau cuma, Kak, aku mau gini, mau gini, mau gini. Dampaknya apa, bos? Kalau ente nggak punya dampak, berarti esai Anda kosong. Tidak ada rasanya, kurang garam, kurang micin. Itu ya. Next, bolehkah melampirkan bukti kontribusi atau karya, Kak? Boleh. Kemarin kita udah belajar kan pakai hyperlink dan sebagainya. Kalau misalnya mau bikin apps, kalian udah punya nih desainnya, cantumin aja linknya. Bitly apa gitu. Pastikan link atau gambar yang dicantumkan adalah memang terbaik, bukan asal. Oke, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam memahami karya atau kontribusi dan cita-cita. Nah, ada beberapa kesalahan, guys. Contoh karya, mengadakan program pembinaan intensif terkait dengan perempuan desa menjadi pemimpin dan mengenal literasi untuk lanjut studi. Mengembangkan yayasan untuk membantu para tunarungu di suatu panti dalam menggapai kemampuan teknis digital. Nah, ini adalah contoh karya atau kontribusi. Yang atas dia bikin program, yang bawah dia bikin yayasan. Programnya pembina intensif terkait sasarannya perempuan desa menjadi pemimpin materinya dan mengenal literasi untuk lanjut studi. Kemudian yayasan
Ini tunarungu, pantinya juga udah jelas sasarannya, fokusnya kemampuan teknis digital. Kalau cita-cita, nah menjadi dosen untuk mengamalkan Tridharma, Dharma, menjadi konsultan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini kalian bisa lihat, BU 2024 mencari kandidat yang bisa menjelaskan tentang karya dan kontribusinya. Kontribusi harus bisa ditunaikan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Karya atau kontribusi juga bisa dibuat lebih dari satu, sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah, atau panjang. Maksudnya gimana, Kak? Kalian di rencana jangka pendek ada karyanya sendiri, jangka menengah ada karyanya sendiri, jangka panjang ada karyanya sendiri. Entah itu mau berdiri sebagai sendiri-sendiri, atau mau itu saling ada hubungannya juga boleh. Misalnya rencana jangka pendek saya mau ngembangin ini. Rencana jangka panjangnya ngembangin ini yang merupakan sebuah improvement dari karya saya sebelumnya. Rencana jangka panjang, karena saya udah punya app, saya tinggal ngembangin komunitasnya. Gitu. Misalnya. Nah, sampai situ dulu lah. Adakah pertanyaan? Nampaknya Hasna sudah cukup bingung mukanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil saya lanjut baca deh. Rumah Aman, tadi punyanya Hairana. Oh, Evan Gani. Majelis Demokrasi Mahasiswa Perumahan Gagasan Berperan. Sasaran tugas muda. Sasarannya terlalu general, Evan Gani. Contoh konkret, saya akan memberikan masing-masing untuk memberikan kontribusi dengan cara kampanye atau sosial. Kurang nyata ya untuk contoh konkretnya. Rumah aman membantu teman-teman di rumah untuk bisa saling bercerita. Rumah aman nih konsepnya apa ya? Aplikasi apa gimana? Ya cukup bagus. Punyanya Kaidana. Tinggal jelasin itu aplikasi apa-apa nanti. Apa ya aku juga bingung. Indah Dwi Fitriani. Kamu itu kan bikin plester Hell Babi Nahong. Nah, coba tanya ChatGPT. Minta tolong brainstorming ya. Program mentor inovasi Geria Karya. Mentoring mencari jati diri. Anjay. Nah, aku mau ikut deh. Life skill dan pemaksimalan potensi. Sasar anak SMP. Bagus. Siapa tadi itu ya? Fauzia Neisha Widanti. Espah ensiklopedia sampah. Wow. Wow, keren sekali. Ya terus goalsnya kalau udah ada ensiklopedia apa? Tuh. Sehatpedia. Mhm. Ya, bagus. Yusuf. Tinggal dispesifikan aja. Arsitek berdampak cyber. Ya, bagus, bagus, bagus. Bagus, Nabil USK. Ada pertanyaan nggak tadi di bawah? Nah, untuk karya Yusuf Pranata Unair. Untuk karya atau kontribusi yang pernah dilakukan dicantumi di esai yang berdampak kepada banyak masyarakat atau berdampak. Nah, ini Yusuf Pranata Unair. Ini kayaknya aku udah jelasin 2 meeting sebelumnya nih. Itu bisa dipilih, bebas aja. Misalnya kamu punya 3 kontribusi masa lalu. Misalnya 2 itu kamu jelasin dampak yang paling besar terhadap diri kamu. Kemudian yang terakhir itu dampak kepada masyarakat. Itu boleh. Bertanya Kak, saya kan ada rencana jangka pendek menengah panjang, tapi saya masukkan secara implisit. Apa tidak apa ya Kak? Baiknya eksplisit Dewa Yogeswara. Maaf Kak, tadi terlambat masuk. Apakah DSE harus mencantumkan cita-cita? Boleh dicantumkan Ahmad Fatin, tapi sebagai support aja. Nasya, Kak maaf sebelumnya bertanya, kalau untuk kontribusi jangka pendek menengah panjang itu kan ada aspek untuk instansi masyarakat dan negara ya Kak. Kalau misalnya bikin karya jangka pendek itu satu karya aja yang meliputi 3 aspeknya Kak, boleh Naisha. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, kita jawab pertanyaan-pertanyaan lagi. Berapa tahun sih terkait jangka rencana karya kontribusi? Ini menyesuaikan kalian aja ya sebenarnya. Kayak tadi saya bilang jangka pendek tuh bisa 0 sampai berapa? 0 sampai 1 tahun ya. 0, 0 sampai 1. Ini 1 sampai 3. Ini lebih dari 3. Ya itu sebebas teman-teman aja. Disesuaikan sama kondisinya nanti. Intinya apa? Tidak disarankan membahas terlalu banyak tentang cita-cita. Nih yang tadi nanya soal cita-cita nih.
sebagai rencana karya kontribusi karena semuanya berbeda dan tidak sama. Cita-cita tidak sama dengan karya. Oleh karena itu, peranan cita-cita ya sebagai supporter untuk mencapai karya. Apa yang harus dilakukan? Cek kembali esaimu. Apakah yang disampaikan rencana karya atau kontribusi atau cita-cita? Cek lagi esainya ya semuanya. Bagaimana jika rencana karya atau kontribusi dilakukan ketika cita-cita tercapai? Boleh. Namun masuk ke rencana jangka panjang. Disarankan membuat rencana karya atau kontribusi dengan 3 jenis jangka waktu. Sebenarnya itu yang bagus. Jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Atau misalnya karya kalian di jangka pendek itu progresnya gimana, di jangka menengah nanti gimana, puncaknya di jangka panjang bagaimana. Jika terlalu banyak membahas cita-cita, bagaimana Kak? Bagaimana jika telah direview atau direvisi? Jika ingin menjadi award di BU 2025, maka rombak esai. Jika telah direview, maka rombak esai untuk menghadapi review tahap 2. Jika sudah revisi, maka rombak esai lagi selama belum ada perubahan dan lakukan konfirmasi kembali. Ini nanti aku jelasin. Kunci lolos BU 2025 dengan esai, gunakan manajemen struktur paragraf, elaborasi rencana karya dan kontribusi yang komprehensif, gunakan kata kunci, gunakan kalimat komitmen yang kuat. Nah, ini nanti dicek lagi ya. Kemudian, oh ya, kan, oh masih kayak gini. S1 itu kan ke tahun lalu 1000 sampai 1500 kalau nggak salah. Kita itu selalu ngasih saran ke anak-anak itu ambil yang 1400-an sampai 1500 maksimal. Ya. Jadi agak dipepet-pepet. Atau kalau mau 1300 sampai 1500 di rentang ini. Jadi nggak apa, ya Kak, esaiku cuma 1000 doang, malas banget itu nulis namanya. Kalau bisa minimal 1300 atau 1400 guys, nulis esainya. Oke? Jadi dikasih rentang 1400, 1500 atau 1300, 1500. Begitu juga yang S2. Kalau dia 1500 sampai 2000, ya kalian ambil rentang 1900 sampai 2000. Gitu ya. Jadi dipepetin. Jangan terlalu jauh jarak. Kemudian usahakan satu paragraf minimal 100 kata. Tapi nanti menyesuaikan. Kalau terlalu panjang, di spasi aja. Gunakan referensi untuk menunjukkan bahwa Anda memahami data. Kalau bisa, esai itu bukan karangan. Maksudnya apa, Kak? Bukan hanya bercerita doang, tapi ada data. Ingat, kalian itu mau kuliah. Tunjukkan bahwa kalian bisa membaca referensi dengan baik dan benar, membaca data dengan baik dan benar. Jika menggunakan referensi, maka cantumkan sumber pada akhir esai. Nah, iya ya, tapi kita pakai website. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian manajemen paragraf. Oke, jika mencoba untuk presentase pembagian 5 kategori struktur manajemen paragraf, maka seperti apa? Berikut saran dari Yuasa. Ini untuk deskripsi diri dan latar belakang itu 15%. Pengalaman dan kontribusi karya 20%, karya yang akan dibuat 30%, dampak karya 25%, penutup yang kuat 10%. Nah, ini nanti tinggal kalian kaliin aja dengan jumlah katanya misalnya berapa. Tuh, disesuaikan. Ini manajemen paragrafnya. Tapi di antara rentang ini juga boleh ya. Artinya 5% ke atas atau 5% ke bawah nggak apa-apa. Kunci manajemen paragraf pembahasan esai BU 2025. Dalam membuat esai, maka pastikan pembahasan ini sudah ada di dalam esai Anda dan terstruktur dengan baik mulai pembagian yang jelas dan konkret. FYI, topik ini yang akan kita bahas loh. Ya, kemarin kita bahas ini di diskusi offline Jogja, kayaknya kita bakal adain lagi. Tapi mari kita melihat kehidupan di masa depan. Semoga masih hidup dan waktunya cukup. Yang pertama, deskripsi diri dan latar belakang itu penting. Pengalaman organisasi atau kontribusi karya. Karya yang akan dibuat, dampak karya, ini ya, penutup yang kuat. Ini sama, kayak manajemen paragraf di atas. Dan dia kalau bisa ada di esai teman-teman. Kemudian kata kunci, nah ini nanti tinggal dibuka aja ya sheet-nya. Ada semua di sini. Tinggal kalian cari dan pakai di saat-saat yang tepat. Gitu untuk catatan mentoring 2. Kita lihat pertanyaan dulu. Rizky Aulia garis USK. Kak, jika sasarannya tidak bisa disebutkan secara spesifik, apakah boleh Kak disebutkan untuk masyarakat sekitar tempat tinggal saya?
Masyarakat kamu tuh di desa apa, Rizky? Misalnya, sampaikan dong. Em, Sasaran dari program ini adalah masyarakat desa A, Kabupaten A, gitu. Yusuf Pranata Unair. Kalau rencana jangka pendek membahas kegiatan atau pencapaian saat menempuh perkuliahan, apakah boleh, Kak? Better ada karya ya. Jadi nggak hanya membahas diri kamu secara individu. 2004 204 underscore Ardiana Dharma. Kak izin bertanya, saya kan mau membuat sebuah program pendidikan tentang computational thinking kepada teman-teman yang ada di panti asuhan. Nah, menurut saya kelas tersebut tidak terlalu sesuai dengan cita-cita saya yang ingin menjadi seorang data analis. Apakah kamu yakin computational thinking tidak relevan? Bisa aja itu relevan kalau kamu bisa mencari titik temunya. Kan bisa dicocok logika. Coba tanya ChatGPT untuk brainstorming, Ardiana. Kak, misal jumlah katanya lebih sedikit dari jumlah maksimal. Tidak diterima, Blesya. Harus kamu potong. Kalau maksimal 1.500 lebih satu berarti tidak lolos. 1.501 Kak, saya tidak lolos. Kalau masih masih 1.500 ya 1.500. Dipepet. Kalau susah coba lihat repetisi. Biasanya teman-teman terlalu banyak menulis, akhirnya melakukan pengulangan-pengulangan yang tidak perlu. Kak, kalau sasarannya hanya kabupaten bagaimana? Bukan desa. Ya nggak apa-apa, Blesya. Nanti disampaikan ya. Kak, Mariam, Kak, apakah jika sasarannya masyarakat umum, semua kalangan terlalu tidak realistis, terlalu general, Siti Mariam, bisa masyarakat di sekitar daerah kamu? Kak, saya punya Kalisa Fikratuha, program Reminder K3 yang berkolaborasi dengan aplikasi ojek online. Oke, sasaran kayak ini, oke, tujuan karya ini untuk melacak jam kerja, oke. Namun saya tidak punya basic. Ingat ya guys, kalau kalian pengen bikin suatu karya, sementara kalian nggak punya basic di situ, tapi karya ini akan sangat bidang kalian banget, ya berarti itulah alasan kalian gabung BU. Kayak punyanya Kalisa nih. Kalisa pengen bikin apps yang berurusan sama K3, tapi dia nggak punya basic IT. Berarti karyanya Kalisa hanya bisa diterapin kalau Kalisa masuk BU. Kenapa? Karena Kalisha akan mendapatkan relasi para award di BU yang ada di jurusan IT, Information Technology. Jadi gini, meskipun karya itu kalian nggak bisa bikin apps-nya, bukan berarti harus kalian yang bikin. Kalian kan bisa berkolaborasi dengan yang lain. Itulah alasan saya mendaftar BU dan sebagainya. Soalnya karya yang mau saya buat aplikasi, Kak, sehingga bisa menjangkau semua masyarakat. Apakah bisa seperti itu? Masyarakat di strata berapa, Mariam? Apakah pengguna kamu itu mahasiswa? Apakah pengguna kamu itu umur berapa? Apakah pengguna kamu itu SMA? Atau ibu-ibu? Atau pekerja wanita? Nah, Rafli Hussein underscore Universitas Erlangga. Kamu mau nanya, tadi kakak mengatakan bahwa sumber informasi dicantumkan di akhir esai. Itu berarti dibuat betul Rafli Hussein. Tapi lebih baik nanti di akhir esai, ini kan akhir esai nih. Anggaplah ini akhir esai. Nanti kalian bikin daftar pustaka. Titik dua, bit.ly slash bla bla bla. Nanti dia kehubung ke link Google Doc yang lain. Karena kalau misalnya kalian cantumin apa namanya, itu bakalan mahal, apa maksudnya menghabiskan halaman banget guys, gitu ya. Itu akan menghabiskan halaman dan huruf. Oke deh, kayaknya catatan modul terakhir kita udah selesai. Selanjutnya kita coba lihat esai. Karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Hidupmu adalah fana namun karyamu abadi. Ya, hooknya langsung pakai pernyataan ya.
Nah, di sini dia bilang, penggalan kalimat itu pernah saya lihat di salah satu platform media sosial kekinian. Sebuah kalimat sederhana yang membuat saya merenungkan kembali apa yang sampai saat ini telah saya lakukan. Benar adanya bahwa saat eksistensi seseorang sudah tidak ada, visualisasi dirinya dalam memori orang lain akan tergerus selaras dengan lanjutnya waktu. Namun hal yang berbeda akan terjadi jika orang tersebut sudah menimbulkan impresi dalam ingatan orang lain. Mungkin visualisasi dirinya memang akan semakin pudar, namun karya dan kebermanfaatannya akan tetap terpatri. Hal itu membuat saya memiliki cita-cita agar suatu hari nanti nama saya akan terus melekat pada banyak orang dalam bentuk suatu karya. Walaupun raga saya sudah tidak ada seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Masuk di situ quotes ya. Pembukaan dia ini cukup bagus. Dia membuat kisah bahwa dia pengen jadi orang yang kontributif di masa depan. Dia coba ceritakan kisah-kisah orang lain. Dia coba ceritakan apa em, pandangan orang lain, itu ya. Jonathan Ivan, kamu bisa buka Google Classroom ya, sudah dibagikan di situ. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Magister Ilmu Biomedik di UI. Mulai tahun ajaran genap 24 lalu, saya kuliah magister, saya menempuh pendidikan sarjana. Pada masa itu, ketertarikan saya pada biologi terlihat sejak saya SD. Topik biologi merupakan topik favorit saya. Hal yang sama juga berlaku sampai SMA. Dia jelasin kapan dia tertarik biologi itu dari SD sampai SMP SMA ya. Berapa nih? Dalam 3 kalimat. Nah, ditambah bahkan nilai biologi pada UN waktu itu merupakan yang paling tinggi di antara mapel IPA lainnya. Nah, berarti dia cuma 4 kalimat atau 5 kalimat aja nih. Jelasin kesukaan dia di masa SD, SMP, SMA. Nah, ini biasanya terjadi di em, apa namanya? Ini terjadi di itu, apa namanya, mahasiswa pasca sarjana, S2. Biasa S2 dia memang nggak banyak nulis cerita masa lalunya, tapi banyakin di cerita S1 itu ngapain aja. Nih ya, buat teman-teman yang S2 fokus di situ. Saya menyadari bahwa sebetulnya salah satu hal yang sangat saya suka, dia state di sini kesukaannya, bidang fokus ilmunya. Hal yang membuat saya berambisi untuk mendaftar fakultas kedokteran. Namun takdir berkata saya memiliki studi sebenarnya. Walaupun demikian saya bersyukur karena bisa cepat. Nah, ada yang dia pelajari. Value. Dia belajar dari apa? Kegagalan. Nah, dia mencantumkan itu. Kemarin kita bilang ya, kita belajar bahwa kegagalan juga bisa jadi salah satu sumber pembelajaran. Studi saya di Jurdik Bio tidak menunjukkan minat saya pada bidang molekuler mikrobio. Saya kemudian mengambil mata kuliah peminatan yang relevan, bakteriologi, mikrobiologi pangan, dan industri yang relevan. Selain itu saya juga ingin mengenal potensi dengan ikut serta. Nah, ini dia jelasin aktivitasnya selama kuliah, bahkan risetnya ya, dia state di sini teman-teman tuh. Jurnal publikasi dia udah publikasi juga di state. Setelah saya banyak mengeksplorasi berbagai topik, em, ke ilmu DS1 saya mendapatkan ketertarikan baru pada topik kanker. Namun sangat disayangkan karena satu dan lain hal saya belum bisa mendalami ilmu tentang kanker. Minat yang berusaha ini yang akhirnya meningkatkan semangat saya untuk melakukan studi magister di ilmu biomedik. Walaupun saya belum mendapatkan kesempatan. Nah, ini bagus nih teman-teman. Dia pengen belajar suatu bidang baru, tapi dia nggak punya pengalaman di situ. Buat teman-teman yang S2 atau S1 nggak punya pengalaman di bidang itu, justru dia bilangnya kayak kayak gimana nih? Minat yang belum tersalurkan ini yang akhirnya meningkatkan semangat saya untuk melanjutkan studi magister di ilmu biomedik Universitas Indonesia. Walaupun selama S1 saya belum mendapatkan kesempatan ini untuk menerbit tentang sebanyak topik lain yang saya peroleh dan salah satunya topik mengenai pencemaran mikroplastik. Nah, dia mengubah ya dari kanker dia berubah ke pencemaran mikroplastik. Nah, saat apa dia bisa fokus ke sana? Baru dijelasin di bawahnya. Teman-teman bisa lihat di sini dia ngeluarin data ya.
Sebelum dia ngeluarin data kan dia bilang dia sekarang fokusnya ke mikroplastik. Di sini kalian lihat nih, dia menceritakan pengalaman ikut kompetisi dengan rekannya terkait pengolahan limbah. Dia ceritakan pengalamannya, kemudian dia kasih data support dari ceritanya dia. Jadi dia nggak asal ngomong aku tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai cara untuk menanggulangi penimbunan limbah plastik. Salah satu cara yang dilakukan adalah mencegah penggunaan plastik dan menggantinya dengan bahan yang mudah terdegradasi di alam. Salah satu objek yang banyak menggunakan bahan plastik adalah alat makan sekali pakai. Perman bukan landasan saya dan tim saat membuat karya ilmiah Olimpiade Sains dan Karya Inovasi PTKI OSKI tingkat nasional disahkan oleh Kementerian Agama. Saya dan tim mempunyai ide untuk mengganti alat makan sekali pakai berbahan plastik dengan bahan yang ramah lingkungan bahkan bisa dikonsumsi. Nah, dia jelasin ya dari mana sih dia pengalamannya nih ya, pengalaman masa lalu ketika OSKI kontribusinya, kemudian dia ngapain di situ memaparkan ide dan sebagainya, bahkan bisa dikonsumsi. Dia menggunakan beberapa bahan dasar yang dinilai dapat menambah asupan gizi masyarakat, tepung sorghum, sebagainya, sebagainya. Kemudian semester 7 dia juga jelasin dia udah ngapain aja pengalamannya. Nah, ini topik untuk S2. Harus bisa jelasin pengalaman milestone-milestone yang paling besar 2 sampai 3 selama S1. Ya. Beranjak ke perkuliahan magister, saya memilih patobiologi sebenarnya yang sudah saya nekat sejak S1. Saya bersyukur karena saya untuk mendalami kanker tercurahkan tuh. Akhirnya dia masuk ke kanker ini. Merupakan suatu topik yang menarik karena sampai saat ini masih belum ditemukan penanggulangan yang tepat bagi pasien kanker. Nah, dia kasih data lagi, data kedua, ya. Baru dia jelasin, datanya dia bunyiin. Kayak gitu ya. Nah, idenya apa? Membuat platform media sosial yang mengkampanyekan tentang cara pencegahan kanker merupakan satu goal saya setelah saya lulus dari studi pasca sarjana. Hal ini ingin saya lakukan karena selaras dengan cita-cita saya. Tuh, dia lihat ya. Dia tujuannya pengen buat platform media sosial. Tapi di sini dia bilang, hal ini ingin saya lakukan karena selaras dengan cita-cita saya menjadi seorang dosen. Gitu ya. Saya juga ingin ikut serta literasi para mahasiswa dan sebagainya gitu. Nah, dia juga mau ikut organisasi non-profit dan sebagainya. Nah, dia kenapa mau bikin platform sendiri? Karena bergabung sama Wilsi katanya. Nah, kemudian pasca studi dia berkegiatan penelitian kanker, pusat riset biomedis BRIN, menghasilkan berbagai jurnal. Nah, sebenarnya kalau di S2 dia juga harus equal ya. Antara mungkin boleh juga di S1 ya, pengembangan diri dan juga karya. Nah, ini bisa boleh equal. Di sini kan dia jelasin karyanya platform di satu paragraf. Kemudian paragraf yang lain dia coba jelasin dia mau meneliti apa sih di masa depan nanti setelah lulus. Nah, dia ngasih dua sudut pandang di sini ya. Dia ngasih yang pertama um, kontribusi, tapi di apa namanya disupport oleh cita-cita. Kemudian yang kedua itu adalah mimpi dia atau rencana hidup. Nah, di sini dia udah jelasin rencana hidup. Dia mau lanjutin studi kemana, dia mau belajar kemana, kenapa dia memilih itu, semuanya dijelasin. Bahkan istilah-istilah rinci dia masukin. Kemudian, nah ini yang harus kalian masukin ya. Pada akhirnya saya percaya bahwa mimpi-mimpi tersebut dapat terwujud sebagai hasil dari proses belajar, usaha keras, dan doa yang konsisten. Dengan menjadi audiens unggul 2024, saya dapat lebih memaksimalkan usaha saya dalam menggapai impian saya untuk dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan bisa berkontribusi dalam mencapai Indonesia Emas tahun 45. Dengan tekad rencana yang matang, saya optimis bahwa saya layak menjadi awardee beasiswa unggulan. Ini harus masuk. Gitu. Jadi paragraf terakhir, nih nanti cek paragraf terakhir kalian ya, harus pernyataan komitmen.
Kenapa kamu dan apa komitmen? Gitu ya. Itu paragraf terakhir harus selalu ada penutup. Tinggal gimana nanti teman-teman buatnya bebas. Gitu ya. Oke deh guys, aku pikir itu untuk kelasnya hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Aku mau jelasin dulu sedikit soal teknis berkaitan dengan apa namanya proofreading kalian. Selama proofreadingnya belum dimulai, silahkan untuk terus. Kalau aku belum bilang proofreading dimulai, berarti kalian bisa terus mengedit di situ ya, di link yang udah kalian kirim ke pengumpulan esai tepatnya. Mana ya? Mana nih? Ada nih. Sistem. Nah, ini ya. Kita ada sistemnya. Nah, ini untuk sistem proofreading, kalian harus baca dulu ketentuan-ketentuan ya. Kayak misalnya review akan dikerjakan oleh tim UASA beberapa tahap. Progress review dapat diakses melalui Google Sheet berikut. Review tidak menjamin Anda lolos, namun membantu meningkatkan kualitas. Daftar nama akan disesuaikan dengan kompetensi komposisi mentor dan mentee. Kemudian Anda akan mendapatkan review isi dan kalimat, tapi jumlah huruf harus bisa di-maintain pribadi. Kemudian nomor tidak menyatakan hanya penanda jumlah peserta. Semua hasil review adalah saran buat perbaikan. Tapi keputusan akhir apakah mau direvisi atau enggak kembali ke peserta. Harap konfirmasi terlebih dahulu kepada Minka sebelum upload link ulang karena dokumen tidak bisa diakses. Link esai atau rencana studi baru bisa diupload apabila sudah mendapat izin dari Minka. Jadi kalau Minka belum bilang, oke, boleh upload, jadi kalian jangan upload. Baru upload ya. Kalau belum bilang ya jangan upload. Cek review dokumen dapat. Nah, nanti kalian bisa cek review kalian atau apakah udah direvisi atau belum ya bagianku ya. Nah, itu nanti kalian lihatnya setiap jam 11 malam aja. Kemudian nanti kalau udah selesai revisi draft satu, kalian konfirmasi kelas berapa. Ya, di sini kelas satu, 2 atau dan seterusnya. Baru nanti selesai revisi, selesai revisi untuk draft berapa? Draft satu, draft 2 atau draft 3. Baru nama lengkap. Nanti konfirmasi di grup WhatsApp. Ya, bukan grup Google Classroom. Di sini nanti ada 11 kelas ya. Nama kalian udah ada. Nanti boleh dicek namanya ada di mana. Nanti untuk yang rencana studi sama proposal disertasi itu menyusul. Kita akan fokus dulu ke esainya teman-teman. Nah, ini nanti silahkan dicari aja. Sekiranya yang ada nama teman-teman tuh di sebelah mana ya? Itu aku ada di grup mana ya? Nanti mentornya siapa? Ya ditunggu aja. Kita belum nentuin mentornya. Kita masih fokus dulu ke pelatihan. Tapi masa teman-teman udah selesai hari. Oke dah ya. Ada pertanyaan? Iya Rafli, langsung langsung direview, langsung direvisi di dokumennya ya. Langsung direvisi di dokumennya. Tapi kalau mau diskusi, diskusinya langsung di kolom komentar. Biasanya kan eh, di komennya itu kan mentornya bakalan kasih komen. Nah, langsung tanyain aja, Kak, ini maksudnya gimana ya? Tolong beri penjelasan lebih detail, gitu aja. Meskipun nanti kalian akan punya grup mandiri dengan kakak-kakaknya, nanti bisa tanya di sana sebenarnya ya, teman-teman ya. Jadi itu akan lebih mudah, easy peasy, lemon squeezy. Gitu. Berarti nanti confirm di grup WA Bas 2 yang biasanya kakak pakai sharing Zoom itu kan, Kak. Iya, nanti confirmnya akan ada.
Nanti ya semua peserta esai itu akan masuk grup baru ya. Semua peserta esai nanti akan saya email grup yang baru untuk kalian join. Terus nanti akan ada grup per kelas juga. Jadi ada grup umum semuanya, kemudian ada grup per kelas juga. Nah, per kelas ini nanti akan ada wali kelasnya, which is mentornya sendiri. Nanti em, terserah mentor, apakah mau ngadain meeting atau enggak sama kalian. Atau misalnya kalian, kak, ayo dong kak, ada meeting kak, gitu kan. Ya, bisa aja. Bebas ya. Nggak masalah. Semua kembali ke mentor, kesibukan beliau-beliau juga, apakah bisa atau enggak. Tapi tetap selama kalian ini, nanti kita akan buka sesi-sesi kayak sekarang. Jadi akan ada sesi tanya jawab, sesi kelas klasikal sama. Tapi memang kelas klasikal yang paling penting udah selesai di malam hari ini. Jadi silahkan diselesaikan esainya ya. Oke, udah ya, aman ada pertanyaan lagi semuanya. Iya, udah nggak ada update lagi nih kayaknya. Udah selesai 300 orang. Udah submit. Nah, Helena. Helena, Helena, Helena. Oke deh, itu ya teman-teman semuanya. Helena langsung saya masukkan saja di grup. Nah, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan untuk malam hari ini semuanya. Alhamdulillah selesai lebih awal. Saya juga sangat ngantuk sekali, belum tidur karena semalam saya naik bis, bisnya mogok 3 kali. Mari kita tutup dengan berdoa. Saya akan memimpin dengan cara Muslim. Yang lain silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, Azil, Jabbar, Mutakabir. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami berkumpul di sini untuk belajar, untuk mencari keberkahan, untuk mencari pertolongan. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk bisa menyelesaikan segala tanggung jawab kami, esai kami, semuanya dengan baik dan benar. Ya Allah. Ya Allah, kami memiliki cita-cita untuk menjadi award di beasiswa unggulan, maka tolonglah agar tahun ini kami bisa menjadi award di beasiswa unggulan 1 kali coba, ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, semoga kami bisa menjadi award di beasiswa unggulan seluruhnya tahun ini 1 kali coba, ya Allah. Ya Allah, semoga kami bisa menjadi award di beasiswa unggulan seluruhnya tahun ini 1 kali coba, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Kami mohon kepadamu pertolongan, bantuan sesungguhnya kami bukan apa-apa tanpamu, kami hambamu. Tolonglah kami, bantulah kami, agar bisa belajar dengan tenang, berkontribusi bagi masyarakat, berkarya dan memberikan dampak yang lebih luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat beristirahat. Selamat merapikan kembali esainya. Selama proses proofreading belum mulai, maka silahkan segera direvisi dari materi-materi yang kalian dapat sampai malam terakhir ini. Ini kalian masih ada pertemuan lagi nggak ya? Kita harus cek dulu. Kayaknya udah semua ya, udah semua pertemuan penutup ya. Nanti tinggal sama Mister Rivial, nanti kita masih ada beberapa sesi motivasi juga sama Kak Fatin. Cuma nanti jadwalnya masih ada reschedule. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat mengerjakan esai. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ketika Bye-bye. Makasih ya semuanya. Terima kasih, Selamat. Kak.